Ustaz Dedi yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala khairi abdi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'ihim ila yaumil mi'adi. Ya Allah ya haqqu ya nur ya mubin nawir qulubana bi nurika innaka ala kulli syai'in qadir. Bi barakati wa karamati asrari jami' ahli silsilah qadir ya naqsyaban liman sadir ya istiqomah. Al-Fatihah. Pertama dan utama, sama-sama tercintai bersahabat. Mudah-mudahan kita semua, anak cucu kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, orang-orang yang melihat, mendengar dan kenal kepada kita berlimpahan, barokah, karomah, sehingga dapat mengamalkan mulia tariqah kalian Rasulullah istiqomah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para kiai, para asatidz, khusus pengurus Korwil Jakarta Timur, Yang Mulia Bapak Haji Kemas serta jajarannya. Saya hormati para sesepuh madrasah atau rodoh khususnya di Jakarta Timur. Sekul baik Bapak Hendrawan serta ibu dan keluarga yang sudah istiqomah menakir di rumah ini, mudah-mudahan dilimpahkan barokah, karomah dari seluruh ahli silsilah semoga sahabat seisi langit seisi bumi, khususnya ayahnya yang hari ini ke-40 hari selalu bersama yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena selalu bersama dengan kalimat yang mulia, yaitu la ilaha illallah. Alhamdulillah sore hari ini kita hadir dalam acara yang mulia Manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirah. Belajar zikir para Syekh Mursyid agar ibadah kita menjadi sempurna, menjadi khusyuk, menjadi ikhlas. Semua umat Islam di dunia di mana saja ingin ibadah itu khusyuk. Tidak ada yang tidak ingin khusyuk. Hanya keinginan itu, ada yang hanya sekedar ingin, ada yang ngelihat orang yang ingin, ada yang langsung ya ingin menjadi orang yang khusyuk. Yang paling banyak yang mana ya? Sekedar ingin tapi tidak mau belajar. Ya. Itu namanya taman nih, bahasa kitanya ngimpi ya gitu. Ya. Jadi khusyuk itu inilah yang kita ditanam oleh Syekh Mursyid, hati selalu ingat kepada Allah. Jangan dicari waktu sholat, jangan dicari waktu ibadah, nggak ketemu. Di sholat pengen khusyuk, bukan malah khusyuk, malah lupa. Betul, ya. Tapi khusyuk dicari di luar sholat, lalu diamalkan setiap saat, sehingga setiap saat kita apabila ada ingat Allah, ada zikir hafidzillah khusyuk sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hadid ayat 16, alam ya'ni lil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum li zikrillah. Apakah belum tiba saatnya kepada orang beriman khusyuk itu adalah hati yang selalu ingat kepada Allah. Inilah bahagia. Kenapa disebut bahagia? Itulah orang yang sukses, ya, orang yang bahagia, orang yang menang, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Mu'min ayat 1 dan 2, qad aflahal mu'minuna alladzina hum bi sholatihim khashi'un. Demi sungguh beruntunglah
sukseslah orang-orang yang beriman, mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi orang khusyuk dalam sholat karena sudah khusyuk di luar sholat. Itu yang diungkapkan oleh Pak Anong. Bagaimana orang mau khusyuk dalam sholat sedangkan di luar sholat tidak ada khusyuk. Jadi khusyuknya di luar sholat dipelajari sehingga diamalkan setiap saat, sehingga waktu sholat sudah ada, diamalkan terus. Bahagia. Ibadah yang diperintahkan oleh Allah dalam hidup ini bukan sekedar ibadah, sekedar sah, tapi disebut ibadahnya menjadi ma'rifat. Ya. Ibadah yang ma'rifat itu bagaimana? Ya. Maka yang diperintahkan juga sebenarnya maknanya ibadah itu sama ma'rifat. Bagaimana ayat yang selalu kita baca, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami jadikan, kata Allah, jin dan manusia keturunan mereka itu beribadah. Maka disebutnya dalam tafsir oleh Ibnu Abbas, inilah yang dipedomani oleh Syekh Mursyid, ya Aba Anong wa'as, ayli ya'rifun, artinya agar mereka ibadahnya sampai ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Ya, bukan bacanya ma'rifat. Bukan. Ma'rifat itu disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ya, Ana a'lamukum billah wa annal ma'rifata fi'lul qalbi. Sabda Rasul, aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah, dan sungguh ma'rifat adalah pekerjaan hati. Jadi pekerjaan hati. Mana tadi? Khusyuk itu adalah ma'rifat. Nah, ini dia isyaratnya. Ini kerjaan hati. Jadi kalau pakai mulut ma'rifat, lagi jangan mulut. Kalau ditulis ma'rifat, ya sejuta, ya. Bukan ma'rifat. Jadi dalam hati. Jadi dalam hati juga tidak bisa ada sendiri, tidak bisa tumbuh sendiri. Atau kita bilang ujuk-ujuk, nggak bisa ujuk-ujuk. Itu harus melalui belajar. Belajarnya siapa? Sama Syekh Mursyid yang sudah ma'rifat. Ya, inilah namanya belajar talqin zikir. Saya mah hanya ya wakil. Jadi ya kalau ibarat surat hanya yang bawa surat. Ya, apa namanya? Kurir. Ya, saya hanya kurir mengantarkan bagi orang-orang yang berhak mendapatkan. Ya, alhamdulillah yang baru ya ataupun yang lama semua kita tinggal menjaga. Inilah yang disebut ma'rifat yang nilainya sangat mahal. Kenapa sangat mahal? Saya sampaikan ini karena apa? Karena kita tidak tahu bahwa ini mahal sehingga kita tidak perhatikan. Lewat begitu saja, hilang begitu saja. Ya, ini di dalam kitab Ahli Ma'rifat yang ditulis oleh Al-Imam ya Ahmad Rifai. Beliau ditanya ya tentang ya sesuatu, ya ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa sesuatu yang lebih ya terang dari matahari? Di dunia ada yang lebih terang dari matahari? Kalau secara fisik tidak ada, yang paling terang adalah matahari. Tapi disebut ada atau apa yang lebih terang dari matahari. Ini yang nanya, ya bukan murid biasa, memang sudah ma'rifat. Jadi yang nanya orang ma'rifat juga, biar didemonstrasikan, biar orang tahu ya pertanyaan ini. Yang dijawab apa jawaban dari Syekh Ahmad Rifai, yang lebih terang dari ma'rifat adalah, yang lebih terang dari matahari adalah ma'rifat. Jadi hati yang ma'rifat. Karena tadi pekerjaan hati. Jadi hati yang ma'rifat. Jadi hati yang ma'rifat itu hati yang mana? Yang tadi. Hati yang sudah ditanamkan zikir, lalu zikir itu sudah selalu hidup. Iya. Jadi ada yang ditanamkan zikir tapi tidak hidup karena tidak diamalkan. Ada nggak? Ada. Banyak udah datang, tapi di zaman omong bawa 1 bus, yang pulang ada yang awalnya paling 1-2 orang, yang lainnya enggak. Nah, itu kenapa? Itu namanya ibarat pohon, ini sudah ditanam tapi tidak tumbuh. Kenapa tidak tumbuh? Ya karena ya tidak mau mengamalkan, jadi tidak tumbuh. Padahal kalau mau diamalkan mudah, bisa. Ya, ini yang terjadi sejak dulu.
Ya, zaman Abah Anom begitu ke zaman Abah Aus sekarang sama. Jadi ini disebut lebih terang dari matahari. Terang matahari karena ada apa? Ada cahaya. Cahayanya biasa apa panas sekali? Panas sekali. Berapa derajat Celcius matahari itu? Air mendidih aja kan ini 100 ya? 150. Kalau matahari katanya saya dengar dan pernah baca itu sekitar 6.000 derajat Celcius. Makanya corona itu takut sama yang panas, bukan matahari. Jadi cahaya yang lebih panas dari cahaya matahari adalah cahaya la ilaha illallah. Di dalam hadis Rasul diterangkan bahwa api neraka itu dengan diukur api dunia cuma 1/70. Jadi api dunia dikumpulkan termasuk matahari 70 kali lipat menjadi derajat Celcius api neraka. Berarti berapa? 70 kali 4 apa tadi? 6.000 derajat Celcius. Berapa tuh? 42 juta. Makanya api neraka tidak mau membakar orang yang beriman. Kenapa? Karena punya cahaya la ilaha illallah. Dalam ilmu tauhid, kita belajar ilmu tauhid, kita tauhid yang pesantren atau yang ngaji. Ya, waktu sirat itu, sirat jembat ya. Jadi kita itu satu tempat mau ke surga, di tengah jalannya itu namanya sirat, maka disebut namanya jembatan. Ya, jembatan. Maka ketika kita berjembat, nerakanya ngomong sama orang yang mukmin, kalau mukmin yang berjembat, juz ya mukmin, qad atba'a nuruka lahbi, silakan melintas hai orang yang beriman, cahayamu yaitu cahaya la ilaha illallah sudah mengadamkan semua api kobaranku. Jadi kalau kita bertauhid, jadi bukan nanti baru zikir, zikirnya kapan? Ya, kalau kagak belajar toriko nanti aja mau jembat baru zikir. Ya, sekarang zikirnya, ya. Jadi itu sekali kalau sudah ditanam berbobot, makanya zikir biar berbobot bagaimana? Selain ada zikir jahar, di dalamnya ada zikir hobi. Dalam dibiasakan. Waktu zikir jahar, jadi zikir hobi hidup. Sehingga waktu bicara atau baca Quran, baca hadis, baca buku, baca apa saja, ya, baca HP, baca SMS, baca WA, tetap hatinya zikir hobi. Jangan kalah. Ya. Makanya jadi berbobot. Jadi waktu zikir jahar, zikir hobi dalam. Di dalam minimal zikir hobi sekali. Apa 4 ketukan. 4 ketukan kedua maksudnya la ilaha illallah itu Allahu dalam. Ya lewat. Makanya sampai zikir jaharnya harus banyak. Jadi kalau zikir jaharnya 2 jam sampai berapa tuh? Ya, sekali-kali nonton TV 2 jam India nggak seberapa waktu. Ya ibu-ibu, kenapa saya bilang begitu? Karena anak saya ada itu dari kecil sampai sekarang kalau nonton India, nakuk aja di depan TV. Coba kalau zikir jahar 2 jam kayak apa? Apalagi zikir sendiri udah lancar kan cepet. Itu kalau kita zikir seperti itu 2 jam sampai kita sampai 4.000, 1 jam 2.000-an. Jadi kalau 2 jam sekitar 4. Nabung di mana? Mencari ampunan dosa di mana? Ya sekarang nabung. Punyanya hajatnya bukan hanya nanti di sirat, karena itu mah gambaran sirat. Yang disebut sirat itu dalam ilmu tauhid lebih kecil dari rambut, lebih halus dari rambut.
lebih tajam dari pedang. Tak kayak apa? Artinya kesulitan, faktor kesulitan yang disebut di sirat berarti itu menggambarkan semua hidup itu pasti ada sulitnya, ada baiknya. Jadi kalau lagi ada kesulitan, zikirlah ilaha illallah yang baik. Kenapa? Karena apa? Waktu beliau dibagi kitab namanya Iqazul Himam Syarah Hikam, kata Abah Nom, ini kitab, kata Abah As, emang lagi pengen punya kitab itu dulu, kitab itu mahal. Itu Syarah Hikam Iqazul Himam tapi ya. Itu ya dari dulu udah mahal, ya. Sekarang juga mahal, tapi jangan belilah, bacanya buyeng. Kitabnya itu gundul, kita gondrong aja susah. Yang gondrong aja susah. Kata apa? Nih kita, ya, catat yang penting. Jadi yang penting disuruh catat. Lalu kalau ada kesulitan, jangan nanya, ambil wudhu, sholat, zikir. Ada kesulitan jangan nanya. Jadi ambil wudhu, sholat, sunnah syukril wudhu, atau sholat taubat, atau sholat hajat, itu zikir yang baik. Ketemu. Jadi nanyanya bukan sama orang, tapi sama yang bun, sama Allah. Jadi bukan masalah kesulitan baca aja, baca kehidupan juga kesulitan. Makanya zikir yang baik. Kita kan begitu. Wah, semua rata-rata. Makanya apa? Lepas HP itu kenapa? Karena 80% kata apa? Orang itu nanyanya kesulitan hidup. Ya apa kalau pakai HP terus sekarang berhenti jawab HP. Dari yang kecil sampai yang tua apa kita nanya pakai HP. Makanya apa mah? Dilepas HP-nya. Ya. Nalkin pakai HP diwakilkan. Karena nalkin sudah diwakilkan berwakil nalkin silakan nalkin pakai HP. Jadi dalam dan luar negeri, di dalam kota luar kota boleh nalkin pakai HP. Tapi Abah sudah tidak menerima panggilan HP. Kenapa? Sehari semalam Abah itu lebih dari 300 panggilan. Coba. Sehari semalam lebih dari 300. Dari yang minta ditalkin, dari yang nanya masalah, dari yang sampai nanya apa tahu lah namanya kehidupan. Makanya Abah lupa. Jadi kitab Iqazul Himam Syarah Hikam Abah dikasih oleh Abah disuruh catat. Begitu dilihat, karena pesan dari Abah Nom catat yang penting. Begitu dilihat penting semua. Jadi apa jadinya yang terjadi? Ya catat semua. Jadi kata Abah 2 bulan non-stop itu nulis kitab Iqazul Himam. Tebel kan, tebel Quran. Dua kita nulis dari Fatihah aja berpuyeng. Ya, istabel Quran itu nulis. Ya, oleh apa dicatat? Kata apa 2 bulan nulis. Ya, istilah dulu Mas Ante bilang kepeng lah. Apa tuh kepeng? Ya, begitu. Ya, inilah dengan beliau baca, beliau mencatat itu sambil mutola'ah. Sambil mutola'ah itu bahasa kitanya. Terus sambil bahasa kita membaca dengan dalam. Ya, itu si mursyid mendidik seorang calon mursyid kayak gitu. Kalau kita yang dikasih suruh baca buyeng. Jadi apa? Ada kesulitan, zikir la ilaha illallah. Bukan basa-basi. Tapi kadang-kadang kan anak-anaknya bilang, apa hubungannya zikir dengan masalah? Astagfirullah. Dia lupa. Yang bikin masalah, yang menciptakan masalah adalah semuanya dari Allah. Kalau kita sudah kembali kepada Allah, dipermudah. Apa saja, ya, dari sehat, ya, rohani sampai sehat jasmani, sampai sehat ekonomi, sampai sehat negeri. Kalau mengamalkan dengan baik, pasti semuanya sehat, semuanya damai. Cuma kalau ikhwan semuanya nih rakyat Indonesia jadi murid Abah Aus, kira-kira ada demo di jalan nggak? Nggak ada. Semuanya demo di sejadah. Ya bukan takut, ya.
Kenapa? Ahli toriko di Afrika dulu. Jadi kalau mursyid sudah bilang perang, baru perang. Jadi kalau mursyid belum bilang perang, tidak boleh. Sedikit pun tidak boleh. Itu toriko Sanusia diantaranya, toriko Saziria di Afrika itu menjadi pasukan seperti kita. Wadirian Aksabadia zaman Belanda sebenarnya banyak yang peperangan melawan Belanda dipimpin oleh mursyid. Cuman tidak dicatat oleh sejarah. Kenapa? Ya sengaja, karena bahaya. Ya, bahaya. Ya kenapa saya bilang begitu? Di Banten, Syekh Abdul Karim juga memimpin peperangan sebenarnya. Tapi dalam sejarah tidak ada. Ditiadakan. Ya, termasuk dulu ya. Siapa? Ya, Barat. Ya, pejuang yang baru pulang dari Mekah. Dulu kan Mekah toriko. Mereka Mekah itu sekarang di toriko setelah dipegang oleh Saudi. Dulu masih dulu raja yang dulu berarti ya toriko. Makanya kita gurunya Syekh Ahmad Khatib itu masih zaman toriko. Syekh Ahmad Khatib itu imam Masjidil Haram. Imam Nawawi masih jadi imam masih dia ahli toriko. Sekarang pikir juga dipelototin sana. Dibilang sesat harus taubat. Orang dikir disuruh taubat. Ya namanya tidak tahu, ya, tidak tahu, ya, ya. Tapi terus jalan, ahli zikir terus jalan, ya. Kembali pertanyaan tadi. Jadi yang lebih bercahaya dari matahari adalah makrifat, itu hati yang selalu zikir kepada. Lalu kita kan ada nanya alasannya apa? Gitu. Alasannya diantaranya kalau cahaya matahari manfaatnya di dunia, cahaya makrifat dunia akhirat. Di dunia yang kena matahari terus-terusan main di matahari, jadi putih jadi hitam. Tapi bilang keling. Ya, si anak-anak itu layangan jadi hitam. Tapi kalau terus-terusan zikir, biar lambangnya keling, kulitnya keling, tapi beda. Percaya, ya. Itu diantaranya ini di dalam tafsir Alusi diterangkan sampai 11, ya, keutamaan sinar apa cahaya makrifat diukur dengan cahaya matahari. Itu diantaranya, ya. Yang kedua pertanyaannya, apa yang lebih sejuk dari air? Air sejuk kan? Biar panas masih sejuk, apalagi adem, ya, sejuk. Nah kita minum kopi, minum susu, minum air dingin, ya, agar badan terbawa sejuk. Makanya ada pertanyaan, apa yang lebih sejuk dari air? Maka jawabannya yang lebih sejuk dari air, ya, yaitu adalah apa? Ucapan orang yang ahli makrifat. Ya, kita ketemu Abah, karena Abah ahli makrifat. Kita ketemu Abah enak. Dengar Abah ngomong, itu disebut lebih sejuk dari. Kalau belum ngerasain, kayaknya kan penasaran. Kalau udah ngerasain gimana? Ketagihan. Ya, makanya paling nggak sebulan sekali ke sana. Atau yang sudah ketagihan seminggu sekali ke sana. Apa? Ingin ketemu Abah dan ingin mendengar kata-kata. Kenapa disebut itulah? Ucapannya lebih sejuk daripada air yang sejuk. Ya. Itu untuk emosi saya katakan pasti. Untuk murid-murid, kalau sudah zikirnya seperti Abah, ya, ke bawah ngomongnya kalau kita ngomongnya masih enak apa masih nyelekit? Udah enak apa masih nyelekit? Kalau ngomongnya sudah enak berarti sudah ketularan, Betawi bilang mah. Kalau ketularan biasanya jelek, tapi kalau dari emosi menular. Makanya beliau tanamkan kepada kita, jadi ilmunya, amalnya, akhlaknya menular, ucapannya juga menular, jadi enak, ya. Kalau masih nyelekit, berarti ini akar lama, akar lama, belum copot semua, ya. Makanya sejuk, ya. Jadi bukan masa basi, tapi memang sudah makrifat. Jadi apa? Zikirnya ini sudah. Bagaimana ya saya mau sih Abah itu makanya zikir hobi
Selalu. Makanya apa itu? Selalu melek. Malam melek, siang melek. Kalau kita malam melek, siang tidur. Siang melek, malam kadang-kadang malam tidur, siang malam tidur, siang tidur. Kapan melek? Makan doang melek. Makanya Abah itu dari Abah Anom dibilang bintang. Asma bentang. Kalau Kiai Sukrowardi disebut oleh Abah Banteng. Kenapa? Karena si Sukrowardi itu kiai yang dulu mondoknya di Mekah 12 tahun dan hobinya tafsir. Maka beliau sama Abah Anom pertama tidak taslim, tidak menerima, tapi ingin datang diskusi sama Abah Anom. Riwayatnya beliau sudah siapkan kitab-kitabnya, mau diskusi sama Abah Anom, disuruh bawa tuh kitabnya, dikirimin mobil. Udah tahu aja Abah Anom. Akhirnya udah jadi bawa kitab. Begitu sampai ke Abah Anom, melihat Abah Anom saja sudah, ya bahasa kita nyerah, bahasa kita taslim. Ya, Abah saya harus kemana? Maksudnya belajar kemana lagi nih? Kata Abah nggak kemana-mana. Akhirnya ditalkin zikir. Selesai talkin zikir disuruh tawajuh. Ya, saya dengarnya itu di 12 jam. Tapi ada informasi 24 jam. Jadi sehari semalam tawajuh di depan Abah. Tahu tawajuh? Zikir hop. Jadi zikir hop di depan Abah. Maka kata Abah, sejam di depan Abah Anom kita tawajuh itu sama dengan pesantren setahun. Mereka kalau depan Abah Aus yang ngobrol, di depan Abah Aus tawajuh ngobrol lagi. Tawajuh itu sedang menyerap. Jadi kita tawajuh kita dibawa oleh tawajuh beliau bersama Allah. Jadi itu nyambung ke Allahnya beda. Kenapa? Disambungkan. Kalau nyambung sendiri, ya lepas lagi. Tapi kalau sama beliau itu. Jadi riwayatnya begitu. Makanya beliau itu jago tafsir. Jadi kalau ada orang menghina Thariqah, jadi urusannya Kiai Sukrawar. Kenapa? Karena dia mempunyai tafsir yang sangat banyak, tafsir tasawuf. Sehingga kalau dia belum punya, berarti memang tafsir masih banyak yang saya belum punya. Termasuk saya. Kenapa? Dulu teman-teman saya bilang, belajar apa Thariqah? Mereka apa? Saya belum Qadir. Dari siapa? Abah Anom. Emang saya belum Qadir ngajarinnya zikir doang. Iya, saya belum Qadir ada kitab tafsirnya, ada kitab hadisnya. Jadi bukan hanya zikir itu amaliyah. Makanya tafsir Abdul Qadir itu yang disebut tafsir Al-Jailani ketika Syekh Abah Muhammad Fadil, profesor cicitnya Syekh Abdul Qadir datang pada tahun 2005 ulang tahun Suryalaya yang ke-100, bawa tafsir Al-Jailani yang dulu tidak pernah dibuka, yaitu ada di perpustakaan mana? Vatikan. Tidak boleh dibuka. Masa buku tulisannya di depan tidak boleh dibuka? Itu udah hampir 1000 tahun. Kenapa? Kalau orang buka sejak dulu udah pada baca Thariqah umat manusia. Takut orang-orang non-muslim, takut pemimpin dunia. Takut kenapa? Takut kehabisan kekuasaan. Kenapa? Kekuasaan yang sesungguhnya adalah hati yang selalu zikir kepada Allah yang dibimbing oleh Syekh. Makanya kita seperti umat Islam ada yang mendambakan khilafah. Itu kan pemimpin. Di dalam Thariqah ini bukan khilafah tapi mursyid. Itu sebagai khalifah Allah di muka bumi. Siapa khalifah Allah di muka bumi yang pertama? Nabi Adam. Iblis disuruh sujud, tapi tidak mau. Dari iblis berubah jadi dari malaikat berubah jadi iblis. Akhirnya malaikat. Padahal malaikat tidak punya apa? Tidak punya nafsu. Karena sombong, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada manusia. Akhirnya berubah dari malaikat dulu namanya Azazil berubah jadi iblis. Kira-kira manusia malaikat potensi jadi iblisnya gampangan mana? Manusia. Potensinya jadi iblis, jadi setan manusia lebih potensi. Kenapa? Memang ada nafsu, ada akal. Kalau malaikat hanya ada, kalau manusia ada nafsu, ada akal. Kalau hewan ada nafsu saja. Jadi
manusia berpotensi jadi iblis, lebih berpotensi dari malaikat. Ya. Tapi tidak dibilang begitu. Padahal banyak manusia yang tidak mau sujud kepada Allah. Betul? Ya, berarti sama. Namanya nggak ganti. Kalau iblis dulu malaikat namanya Azazil, diganti oleh Allah. Cuma kalau begitu ganti siapa namanya? Soleh. Begitu namanya iblis. Masih bikin takut. Sebenarnya nggak pakai diganti, sudah pasti. Maka yang disebut setan itu bangsa jin dan manusia yang tidak mau sujud kepada Allah, sebenarnya disebutnya mutamarid atau bahasanya setan. Itu ingkar. Ya, walaupun tidak ganti nama, tidak ganti nama atau tidak pakai bikin nasi kuning. Jadi iblis itu memang diganti oleh namanya. Ya. Dulu khalifah pertama itu Nabi Adam. Makanya disebut Nabi Adam apa sih ilmunya? Sama Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW yang diberi yang paling pokok Nabi Adam adalah wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam diberikan asma, diajarkan asma Allah semuanya. Kalau kita semua lain itu nama-nama, ini mic, ini kabel, itu tripod, itu kopi, bukan begitu. Masih ngomong begitu, itu gelas, itu piring. Bukan, tapi nama Allah yang paling pokok untuk ibadah kepada Allah, ya ini yang kita diajarkan. Ini. Tapi nggak pernah disebutin kalau kita tidak belajar thariqah. Ini asma disebutnya ismu zat, nama Allah yang paling tinggi. Makanya ini digunakan untuk zikir hobi, yang diganti dengan yang lain. Yang lain namanya isim sifat, ini ismu zat. Makanya tauhid ini disebut tauhid zat, itu tauhid yang paling tinggi. Makanya tauhid itu ada tauhid asma, ada tauhid apa sifat, ada tauhid zat. Kalau tauhid af'al disebut tidak bagus. Kenapa? Itu orang non muslim itu tauhid juga. Kenapa? Dia menyembah berhala, berhala juga af'al Allah. Af'al Allah. Dia kan menyembah berhala. Liuqarribuna ilallahi zulfa, tujuannya agar dekat kepada Allah. Padahal melalui af'al Allah. Makanya kita tidak iman dengan disebutnya iman af'al itu tidak jadi ukuran. Jadi ukurannya dari asma, sifat dan zat. Makanya ini asma. Baca-bacaan itu namanya asma. Ya, dan itu juga sifat. Makanya sifat Allah ada sifat 20, itu namanya sifat zat. Ada sifat yang 99, itu namanya sifat af'al. Ya. Jadi asma'nya sering disebut. Ya, kayak kita mau zikir astagfirullahaladzim, itu asma. Itu jadi sifat Allah. Jadi asma Allah yang sering kita sebut apa? Allahnya Al-Ghafur Ar-Rahim itu menjadi menyerap di dalam diri kita. Maka sifat Ghafur, sifat pemaaf itu sifat Allah karena kita sering menyebut, kita sering mengucap sehingga mendarat lagi dalam diri kita sehingga kita menjadi pemaaf. Kalau sudah selalu baca Ghafur tapi hatinya tidak pemaaf, berarti apa? Itu namanya kalis. Kalis, tahu kalis? Luntur. Ya, kalau luntur kenapa? Ya, nggak nempel berarti murah. Kelasnya murah, bukan dia murah, kalimatnya lima mahal, tapi dia menggunakan murah, kan tidak menggunakan. Ya, kan ibu, ya, lipat katanya ada yang AC, ada yang luntur bu ya. Luntur, ada aja saja gitu, ya. Nah, lipat pakai luntur, kenapa? Karena yang murah, itu kali mahal. Makanya ngambil zikir ini sama yang ahli, itu yang mahal. Begitu juga beli belanja. Ya kayak kita orang belanja di kaki 5 beda ya. Lagi bagus kali jelek. Kebanyakan apa kalau kaki 5? Jelek. Coba kalau yang bagus. Tidak rapi beda. Makanya talqin ini khusus yang ahli. Makanya disebut ahli. Itulah syekh mursyid. Bukan sembarangan. Kiai aja, tapi yang mursyid sedikit. Sekarang mursyid makanya disebut ada yang kamil, ada yang mukamil. Apa sih arti beda mukamil? Kalau kamil dia sempurna tapi belum menyempurnakan orang lain. Kalau bahasa kita dia pinter tapi buat diri sendiri, tidak bisa ngajarin orang lain. Atau bisa sih silat tapi buat diri sendiri suruh ngajar silat kagak bisa gitu. Itu namanya kamil, tidak mukamil gitu. Jadi kalau saya mursyid makanya sebut kamil mukamil begitu. Jadi beliau sudah sukses lalu mensukseskan orang lain. Beliau sudah khusyuk bisa mengajak membawa orang pada khusyuk. Beliau ma'rifat bisa mengajarkan orang-orang ilmu
Ini kamil mukanya. Ya. Alhamdulillah kita semua makanya seger, ya seger hidup. Makanya zikir yang banyak, seger. Oh, zikir hobinya juga ke bawah seger. Jadi waktu zikir jahat, zikir hobi hidup. Nah, sehingga nanti terbawa menjadi seperti itulah orang-orang yang ucapannya lebih segar dari air. Kalau kita air juga, mana air kan ada air yang oasis, ada air yang di mana? Ada air pam lalu digosok, atau mungkin air yang di comberan. Nah, air juga tapi kotor ya. Makanya kita biar air comberan kalau sudah datang ke laut berubah jadi bersih. Kita ini seperti air comberan datang ke Syekh Mursyid, jadi seperti saya katakan comberan datang ke laut, jadi comberan menjadi laut gitu. Makanya dikirim banyak melaut ya. Makanya disebut Nabi yang hidup di dunia ada dua, Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Nabi Khidir tempatnya disebut kekuasaannya di laut. Pengertian laut saya sudah sampaikan, ya laut. Tapi yang dimaksud amal yang melaut. Ini dia roh. Ini kehidiran namanya. Kalau Ilyas di darat itu maksudnya jasmani, itulah syariat. Makanya kita harus komplit. Seperti Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir. Nabi Musa ahli syariat, Nabi Khidir ahli hakikat. Yang belajar bersama beliau siapa? Nabi Musa bawa asisten namanya Nabi Yusa. Nabi Yusa itulah belajar kepada Nabi Musa sebagai syariat, belajar juga sama-sama Nabi Musa kepada Nabi Khidir namanya hakikat, namanya komplit. Jami baina syariat wal hakikat, itu yang disebut Majma' al-Bahrain. Kita sekarang belajar kepada Syekh Mursyid. Tapi Syekh Mursyid mengajarkan syariat juga mengajarkan hakikat. Ini juga sama, Yusa zaman now. Yang menghimpun antara syariat dan hakikat. Syariat yang mana? Sholat secara syariat, ada syarat, ada rukun, ada sunnah-sunnah, itu syariat. Begitu belajar tarekat ada ini. Ini namanya tarekat. Apabila kumpul syariat dan tarekat maka namanya hakikat. Itu dulu mah susah mikirinnya. Dan dipikirin kita mah tinggal amalin aja. Ya, sudah itulah yang disebut hakikat. Jadi ada ini. Syariat kita dari dulu belajar. Makanya syarat-syarat sholat, rukun sholat ya harus ada, nggak boleh tidak ada. Tapi ini juga harus ada. Ya. Alhamdulillah. Itu yang kedua. Yang ketiga pertanyaannya, apa yang lebih harum dari minyak misik? Yang lebih harum dari minyak kasturi? Minyak kasturi? Tukang minyak sih. Ada minyak. Ada kasturi putih, ada kasturi kuning. Ya. Maka pertanyaan ini, yang lebih harum daripada minyak kasturi adalah waktunya orang yang ma'rifat. Jadi waktu-waktu orang ahli ma'rifat disebut selalu harum. Kenapa harum? Karena selalu indah. Ya, di mana saja, kapan saja, sedang apa saja. Tidak terhalang oleh apa, oleh siapa. Kalau kita sakit gigi aja udah nggak mana itu terhalang, sakit gigi, demam, ya demam, sakit, kalau sekarang, kau ada demam obat, ya kata apa, yang namanya demam, dari apa? Yang namanya sakit perut, yang namanya sakit gigi, yang namanya sakit kepala, kata apa, dari apa? 4 ini biasa. Kenapa? Biasa, artinya apa? Itu sakit yang tidak jadi penghalang untuk aktivitas kita, ibadah kita. Jadi kasih tahu oleh Abah dari dulu, ya makanya Abah Aus itu, ya kata wakil dakin yang lain, itu orang kuat. Kenapa? Gak pernah sakit. Padahal sakit, dan manusia kan ada sakitnya. Tapi kalau sakit yang kuat itu tidak jadi terus. Makanya tidak pernah absen menakib di Suralaya selama 44 tahun kecuali 2 kali. Kalau kita udah berapa kali absen? Kata orang rumahnya dekat. Ada yang lebih dekat dari apa? Ada nggak? Ada. Ini tapi absen mulu. Itu juga absen ketika haji, dihajikan. Yang kedua ketika disuruh ke Malaysia oleh Abano. Ya, kalau kita mau ada COVID ini besok juga ada COVID gini juga berangkat. Ya berangkat aja. Jadi kasih muda. Ya. Kenapa kita tadi alasan sedikit udah jadi alasan. Ya.
Kenapa orang yang disebut waktunya lebih harusnya wisik? Karena bersama Allah dan hatinya itu namanya harum, tidak keluh kesah, tidak gelisah. Makanya tidak boleh bilang susah. Sama Abah bilang susah nggak boleh. Kata-kata susah kata Abah simpen di bawah karpet. Jadi nggak boleh ngomong. Iya kan tadi juga begitu. Kalau gatal jangan digaruk. Kalau digaruk, iya biasa aja. Gitu. Jangan dibilang-bilang. Ya. Kenapa? Karena memang waktu kita zikir kepada Allah itulah keberadaan kita, keberadaan yang paling wangi, paling harum. Sekarang kita ini kalau bakar sate pakai apa biasanya? Areng. Areng itu kalau nggak ada api namanya areng. Bisa matengin sate? Enggak. Makanya agar dia bisa matengin sate bersama apa? Api. Maka berubah areng jadi api. Maka sate yang mentah jadi matang, masakan yang mentah, sayur mentah jadi mat. Begitu juga hati kita apabila kita misah dengan nama Allah, maka itu namanya areng. Itu namanya Begitu kita bersama Allah berubah menjadi bara, jadi energi. Akhlak kita yang mentah jadi mentah nggak? Akhlak kita banyak mentah. Ya. Jangankan waktu kita yang setengah ustaz, yang ustaz banget juga. Kalau kagak zikir tetap saya katakan mentah. Kenapa mentah? Memahami husuk juga mentah. Kenapa saya bilang memahami husuk mentah? Ya iya, husuk dianggap apa? Nangis. Oh, nangis aja husuk. Padahal bukan. Kalau nangis husuk anak kecil lebih husuk. Gak nangis, padahal nangis. Bukan. Itu namanya mentah. Jadi biar kiai mentah itu mah. Nama saya mah bilang cuma saya dulu. Sekarang aja masih. Nah, ya lupa kan kembali lagi ke asal. Ya. Jadi kalau kita lupa sama Allah jadi areng. Kalau kita ingat Allah jadi energi. Makanya disebut lebih harum dari minyak wangi. Makanya ini sudah. Waduh, bagaimana ada yang nanya Iwan? Ya, tapi bagaimana biar kagak lupa zikir hobi? Ya. Pertanyaan secara umum sih sering ketemu Abah, sering ketemu Iwan, namanya Subah Sugro, Subah Kubro. Tapi kan udah rajin masih begitu-begitu juga. Ya emang dasar bebel. Makanya pegang tasbih. Pegang tasbih juga. Ya, nonton TV, pegang tasbih, dibaca di bawah, kopinya lupa. Ya, gimana ini? Sebelahnya HP lagi ya. Makanya menurut ulama zikir diantaranya tasbihnya itu apa? Napas, jadi jadi napas, jadi itu jadi tasbih. Jadi kalau napas sudah jadi tasbih, insya Allah lebih naik, ya. Alhamdulillah dilatih. Tapi memang dasar apa? Gelas kecil ditaruh di laut juga diangkat kecil juga. Tapi kan bisa melari, enggak bisa. Nah, bergaul dengan yang baik. Ya, tuh. Inilah waktu yang harum. Dan sebaliknya, kalau kita sedang lupa kepada Allah, waktu kita itulah waktu paling busuk. Bahkan disebut lebih busuk dari bangkai himar. Bangkai apa? Bangkai cecurut, tikus aja bau. Apalagi bangkai himar. Tahu himar? Udah belang. Bau dia berak. Ya. Jadi bila kita lupa duduk satu tempat disebut lebih busuk dari bangkai himar. Dia duduknya di masjid, pakaiannya rapi, pakai gamis, tapi hatinya lupa. Bangkai. Itu ada hadisnya. Ya.
Makanya kata Nabi, siapa yang duduk satu tempat duduk atau jalan tempat jalan lupa baca selawat kepada Nabi, lupa zikir kepada Allah, bakal nyesel sekalipun masuk surga. Kenapa? Itu kejadiannya berarti apa? Dia menjadi lebih busuk dari bang. Diukur dengan orang yang hatinya selalu zikir, nanti nilainya beda. Ya, kita ngaji sama-sama ngaji, yang lain nabung. Dia rajin ngaji, rajin nabung. Begitu akhir tahun gimana? Narik, wah tebel, kandel. Tapi ngaji jarang, nabung jarang. Begitu akhir tahun narik gimana? Narik juga tapi ipis. Kenapa? Pengalaman. Pengalaman. Hobi juga begitu, zikir juga begitu. Ya, makanya ini harus dihidupkan terus. Jadi ada yang waktu kita ramai-ramai, yang disebut kita makhluk sosial, ada zikir sendiri sebagai makhluk individu. Inilah kita zikir, ada jamaah, ada sendiri, ada jahar, ada hobi. Dihidupkan. Ya, kenapa? Karena orang macam-macam. Ada yang maunya zikir jahar aja, kalau zikir hobi malas. Ada juga yang maunya zikir hobi, zikir jahar malas. Ada yang maunya zikir rame-rame, kalau sendiri malas. Ada yang mau sendiri, kalau jamaah mah. Ada nggak ibu itu? Ada. Ya, ada yang dari dulu. Kalau sekarang itu ada fotonya. Makanya oleh Semonzi kita dibimbingkan seperti itu. Dari dulu mah begitu manusia. Ya. Kita semua, alhamdulillah, inilah disebut paling wangi dari minyak kasturi. Kayak apa minyak kasturi? Mandi minyak itu. Ya. Ya. Jadi kalau di zaman sahabat, jadi sahabat itu pakai minyaknya udah ketahuan. Jadi kalau dia lewat melihat orangnya, udah ketahuan ini mah bang jamaah. Baru minyak wangi udah ketahuan. Kenal. Itu zaman sahabat begitu, ya. Maka kita juga boleh begitu, ya, minyak wangi, ya. Jadi masalah minyak wangi memang sunnah. Tapi itulah yang dicintai oleh Rasul, diantaranya minyak wangi. Tapi pengertian wangi itu bukan hanya wangi fisik, tapi wangi rohani. Apa? Ya ini tadi. Ini wangi roh. Makanya bagi orang yang zikirnya sudah bagus, baik jaharnya begitu hobinya, maka disebut jadi wangi walaupun tidak pakai minyak wangi. Ya contohnya pasti kalau Rasul itu saya mursyid, Abah, ya, atau ahli zikir ketika wafat maka dicek. Kata Abah termasuk Abah ngecek orang tua. Padahal Abah orang tua itu termasuk dulu perokok, ya. Tapi begitu wafat membuktikan bahwa kalimat baik-baik itu jadi wangi, dicari di lubang-lubang, di rongga. Sehingga maka ada satu rongga yang dicium wangi. Itu adalah kalimat thayyibah. Padahal tidak pakai minyak, belum pakai minyak. Jadi wangi. Ya. Kenapa? Itu wangi rohani akan berbentuk menjadi wangi bis. Ya. Makanya kalau sudah begitu, biar kagak minyak wangi tetap wangi. Biar gerah kayak gini umpamanya tetap wangi. Apalagi yang nyiumnya cinta. Beda itu jadi aroma, Bang. Ibu. Ya, ya. Itu benar, ya. Makanya disebut ini lebih harum daripada minyak kasturi. Yang keempat disebut pertanyaannya, ya, apa sih pekerjaan orang ahli marifat? Kalau dibilang dari tadi ya zikir, ya iya. Jadi apa? Bukan sekedar zikir, maka disebutnya an-nazru ila sun'i rububiyah. Selalu melihat, menonton keindahan ciptaan Allah. Jadi semua yang terjadi, orang memuji, orang mencela, bahasa kita cakep atau jelek, bahasa manusianya, tapi sebenarnya tidak ada yang jelek. Kenapa kok tidak ada yang jelek? Karena Allah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batil. Ya Allah, kau tidak jadikan sesuatu ini yang batil. Tidak ada yang batil. Walaupun jelek, kata kita manusia, tapi sebenarnya ada kebaikan di baliknya. Atau sebaliknya, kata kita bagus, kalau kitanya menilainya jelek, jadi jelek. Kalau yang jelek kita nilai bagus, jadi makanya kata ulama, kalau mau bergaul, bergaulah sama ahli tasawuf, orang makrifat. Kenapa? Biar kita itu jelek, banyak maaf darinya. Tapi kalau kita belajar bergaulnya sama orang yang maaf tuh disebut hanya ahli fikih ansi. Fikih ansi apa sih bahasanya?
begitu tidak belajar tasawuf, jadi bener aja masih disalahin. Kenapa? Ya itu bener aja masih salah, gimana sah? Jadi kalau sama ahli tasawuf salah aja bener. Kita nih datang, lalu kita bilang kita raja rusak lah taruh di kampung kita, datang ke Abah, kira-kira dibilang apa? Udah bagus aja sama Abah, udah zaman Abah no, sama Abah juga sekarang. Ya raja preman datang ke Abah, bagus, disuruh talqin, mau, dia mikirin, ini dikelet dulu, kagak usah, nggak usah dikelet dulu, ya, ya Pak, tatonya pada sekujur badan kayak batik, yang belum lama, yang dari Cikampek, oleh Abah disuruh pakai semplak aja, mah, pengen lihat bener-bener sekujur badan cuma itu, kalau mau taubat, talqin, dipoto. Kayak pakai baju aja. Kayak pakai baju batik. Ya, kenapa? Asal jangan bikin yang baru. Udah tobat. Jadi tidak mengulang. Gitu. Indah, ya. Maka ya inilah saya mesti apa selalu nonton. Kalau nonton kan enak tadi. Nonton film buatan manusia aja enak. Apalagi ini langsung ciptaan Allah. Makanya bagi orang yang sudah selalu bersama Allah, hatinya melihat ciptaan Allah jadi indah, melihat sifat-sifat pada hakikatnya sifat Allah, walaupun orang itu mencela kita, pada hakikatnya orang itu sedang nyentil kita perintah Allah. Begitu pengennya apa? Kalau disentil pengen sentil lagi. Orang belajar silat, dipentil masih diam aja. Ya, tapi setelah itu Riko, oh ini, ya. Apa yang diberikan oleh Allah itulah yang terbaik, karena tidak ada yang tidak dari Allah, ya. Walaupun secara umum disebut ya baik dan buruk sebenarnya ada, tapi disebutnya apa? Baik dan buruk datangnya dari. Tapi walaupun yang buruk kayak kita umpamanya orang maksiat, tapi tidak boleh kita ngejap di neraka. Kenapa? Karena kita tidak tahu akhirnya. Makanya dia yang buruk, yang maksiat bisa saja dia taubat, kita yang ngatain, yang mencela masih terus mencela. Kalau kita, kalau lihat orang maksiat gimana? Udah nggak dianggap lagi ucapannya, kehidupannya. Padahal kita tidak tahu akhirnya. Ini yang sama kita biasanya sulit menerima taubat orang-orang yang taubat, sehingga kata-katanya tidak dipakai lagi. Apalagi disuruh jadi khotib. Wah. Umar dulu gimana sebelum Islam? Itu kan udah membunuh. Tapi jadi khotib nggak? Jadi khotib. Bahkan disebut oleh Rasul, kalau ada orang yang disebut muhaddas, dapat wahyu bahasa kita setelah aku, maka diantaranya adalah Umar. Karena langsung dekat sama Allah. Iya. Saudara Ali juga begitu, kalau ada nabi setelah aku pasti engkau. Tapi tidak ada nabi. Tapi apa? Selalu dekat. Umar tidak ganti nama masuk Islam. Tidak ganti kulit. Jadi ganti akidah. Bahkan sedang khutbah, pasukan perang yang dikirim diutus itu sedang keteter lagi perang, maka beliau lagi khutbah saja bilang, ya, Al-Jabal, Al-Jabal, ya Sariyah, Al-Jabal, wahai pasukan naik ke gunung. Padahal jauh puluhan kilometer. Kenapa? Karena beliau orang dekat, jadi dikasih. Iya. Ternyata orang yang sedang perang itu dengar itu suara Umar. Padahal Umar lagi khutbah. Umar bisa bercerita, ya itu kan. Kenapa? Wali pertama setelah Rasul adalah Abu Bakar dan Ya. Kalau kita di Indonesia Wali Songo. Ya, padahal sebelum Wali Songo banyak hal, karena kita orang Indonesia kebanyakan wali yang sudah meninggal, makanya ziarahnya ke Wali Songo. Kalau wali yang masih hidup, ada nggak percaya, mana? Coba masih dulu hidup, guys sekarang datang ke Abah Awas, jarang, ya, kecuali yang mau belajar sih, atau ada dia tidak mau belajar dikit, cuma salaman doang sama Abah sama Abah Awas, ada nggak gitu? Ya karena nggak paham, orang jadi wali itu udah meninggal apa masih hidup? Ya masih hidup. Orang jadi lurah aja masih hidup. Maka beli dikumpulin di kuburan lurah. Masa udah mati jadi lurah.
Itu pemahaman begitu kayaknya sederhana, tapi orang wah enakan paham apa datang ziarah ke wali mati. Kenapa? Ya wali udah jelas katanya. Padahal orang jadi wali masih hidup. Dan kalau datang kepada wali yang meninggal tidak dapat apa? Ijazah. Tidak dapat talqin zikir. Tapi kalau datang kepada wali yang hidup dapat ijazah dan dapat talqin zikir. Inilah ijazahnya. Bisa menjadikan orang lain jadi wali. Makanya apa? Anon dulu kata profesor ya, yang jadi rektor UIN dulu siapa? Ya. Rektor UIN Jakarta, ya, Profesor apa? Nasution, ya, ceramah kata apa? Anom adalah seorang wali. Begitu selesai profesor didebat oleh Abah Awas. Profesor, maaf, Abah Anom bukan wali, tapi pencetak wali. Begitu. Berani kalau kita bang, profesor yang ngomong masalah aja masih benar profesor. Tapi oleh Abah masih bisa didebat. Abah Anom bukan wali, tapi pencetak wali. Jadi semursi itu mentalkin zikir, itulah proses disebut mencetak wali. Keterangannya Abah Anom nulis. Lalu kita minta sudut. Bisa aradallah ayyuwali abdan min abidihi patah ali baba zikrihi. Kalau Allah mau jadikan seorang itu wali Allah, maka dia dibukakan pintu zikir. Pintu zikir itu apa? Talqin. Jadi kita ini begitu talqin zikir istiqomah jadi wali, tapi nggak boleh ngomong, nggak boleh ngaku. Amalin aja. Orang mau bilang apa kek? Karena dia bilang mau jadi wali, nggak pakai dibilang-bilang. Ya, pokoknya zikir aja. Terserah orang bilang apa. Makanya jangan terganggu oleh apa, oleh siapa. Ya. Sehingga kata apa? Nama apa? Mencetak wali dengan mencetak kiai. Jadi susah mana? Kiai. Mencetak kiai lebih sulit dari mencetak wali. Jadi kalau begitu pemahamannya apa? Orang jadi wali lebih gampang daripada jadi kiai. Harusnya apa? Banyakan wali daripada kiai. Tapi ternyata banyakan kiai kamu kita mau wali. Buktinya banyakan yang belajar pesantren umum daripada yang belajar tari. Udah gitu istiqomah lagi makin sedikit. Inilah kata Abah Anom, berarti apa? Mencetak kiai lebih sulit dari mencetak wali. Padahal apa? Talqin sebentar. Kalau pesantren paling enggak 6 tahun. Gak sampai kuliah 12 tahun. Kalau talqin 12 menit selesai. Ngamalin seumur hidup. Jadi, tapi nggak boleh ngaku. Kalau ngaku wali adin. Lagu ini aku melihatin. Jadi tidak boleh ngaku, ya. Tapi jadi, ya. Itu jaminan dari Abah Anom. Benar, ya. Itu makanya kata Abah Anom bukan wali tapi pencetak. Beda nggak? Beda. Itulah namanya wali mursyid. Ya. Kalau sedang mengamal sendiri baik sendiri itu wali, ya. Tapi kalau dia mursyid, dia sudah dekat sama Allah, bisa mengajak membawa orang dekat kepada. Bisa mengirim mencetak wali. Alatnya apa? Inilah talqin. Ya, makanya di dalam thariqah ada mursyid, itu sebagai thariqah, ada murid, ada wirid, inilah la ilaha illallah. Ada talqin. Jadi kalau ada orang belajar, ya thariqah tapi nggak pakai mursyid, bukan thariqah. Apa namanya? Ya thariqahan. Terus ada lagi uka-uka. Jadi yang namanya thariqah ada talqin. Ya, talqin itu tadi ya, Ibu tadi apa sih ditalqin? Ya dengerin aja. Karena apa? Memang belajar zikir ini hanya dengerin, nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, nggak bawa laptop. Kan kalau kuliah harus bawa, nggak bawa pulpen, nggak bawa laptop. Ya, tapi kalau talqin nggak. Kenapa? Karena yang diisi di talqin ruh. Dia ditalqin ruh. Jadi talqin ruh. Jadi karena ruh kita nempel dengan jasad, jadi jasad semua terbawa. Yang diisi adalah ruhnya, makanya ruhnya ada 3 lapis yang ditalqin itu. Ruh jismani diisikan la ilaha illallah. Ruh ruhani diisikan dengan Allah, kemudian ruh sultani dengan hu. Jadi 3 itu disebut 3 lapis ruh. Maka itu sudah ada. Maka apabila diamalkan namanya nanti sirnya itu ada. Itu namanya ruh qudsi. Kayak kelapa ada kulit, ada batok, ada isi. Padahal di isi kelapa ada apa lagi?
air, tapi tidak disebut itu buahnya, manfaatnya. Makanya daging apabila pakai santan jadi ya jadi rendang, udah gurih jadi guyih. Ibadah sudah bagus apabila ada ini, namanya menjadi lebih baik. Maka ibadahnya sampai gurih, dia disebut senang, ya disebutnya bahasanya manis, ya ibadahnya manis. Makanya sabda Rasul, ya zaqa halawatal iman man radiya billahi robban wa bil islami dinan Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Itu hadis ini makanya digunakan dari kita sekolah TK dibuat ikrar. Rodi itu billahi rob. Sebenarnya bukan anak TK, anak TK juga harus. Makanya dengan kita talqin zikir itulah ikrar. Makanya tidak disebut ikrar tapi itulah la ilaha illallah. Itu. Maka disebutnya kalau sudah ditalqin zikir baru nanti ibadahnya ada rasa manis. Kalau orang mau ibadah manis, mau ibadah khusyuk tidak ditalqin bisa? Tidak bisa. Makanya ibadah sampai manis, sampai khusyuk, sampai makrifat, sampai ikhlas yang ditalqin. Ya itulah makanya belajar sama yang ya ilallah banyak, cuma juga kita dengar dari la ilaha illallah. Ya tapi yang diberi Syekh Mursyid itu beda. Apa piala banyak, tukang piala banyak di pasar, beli aja di pasar Kenji. Kalau pakai lomba kasih piala taruh di meja. Lalu yang kita boleh lomba dikasih kecil, bagusan mana? Yang boleh dikasih tapi boleh jual. Inilah dikasih ijazah itu beda, ya. Ya, jadi beda, ya. Boleh dengar atau boleh melihat dengan yang belajar. Makanya Syekh Mursyid, ya, dibilang mursyid itu bahasa Arab, bahasa kitanya menjadi apa? Gaid kepada Allah. Ya, bahasanya gaid juga bahasa Arab, itu qaid, bahasa Indonesianya jadi gaid, bahasa Inggris juga gaid, karena bahasa Arabnya qada yaqudu qiyadatan. Ya qiyadatan disebut apa? Bahwa qaidun, qaid itu jadi gaid. Gimana? Kita motor harus ada leader, ada guide, tour leader, ya. Kalau nggak ada tour leadernya gimana? Ya kesasar, apalagi mau ke Allah. Nah, ya jangan. Nah, bahasa kita di hutan ganti belinya itu kan kursi. Ya, dan ini saja Bapak Ibu Iwan aku sekalian. Kita semua tinggal istiqomah. Pertanyaan 4 ini semua berkisar kembali kepada zikir. Yang pertama, yang lebih terang dari matahari adalah hati yang ma'rifat. Inilah yang lebih segar dari air adalah waktu orang yang ma'rifat sedang mengamalkan zikir. Yang lebih harum, ya apa? Ucapan orang ma'rifat tadi yang lebih harum, inilah disebut waktu orang yang pada sedang zikir. Kemudian yang terakhir apa pertanyaannya? Ya, pekerjaannya hanya melihat dengan mata kepala dan mata hati ciptaan Allah. Indah. Ya, maka disebut indah. Coba kalau kita punya air aja gimana? Ya, kayak ini air kehidupan. Ya, makanya disebut dalam Al-Qur'an ya tentang thariqah surat Jin ayat 16 itu seperti itu. Wa allahu istaqama ala thariqati laskainahu ma'an. Seandainya mereka istiqomah dalam mengamalkan thariqah, pasti mereka dilimpahkan air kehidupan yang melimpah, ya. Artinya apa? Berkah, ya. Bapak Ibu Iwan akhwat sekalian, ya. Kita semua ya bahagia, maka pegang erat-erat ya zikir ini, amalkan, jangan sampai lepas. Ya, jangan sampai lepas. Berarti kalau kita lepas meninggalkan amalan zikir sama dengan bahasa kita siap masuk neraka bahasanya. Ya. Ya. Walaupun tadi sudah dikatakan, wah saya udah pernah zikir Pak dulu. Kalau udah berhenti ya berhenti, lepas namanya. Kan orang banyak begitu. Dulu saya juga istiqomah zikir, sekarang mah kagak. Ya. Amit-amit begitu. Jangan dekat-dekat saya begitu tuh virus itu. Serius ya. Sekian alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.
Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.